Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya gimana kabar kalian? Sehat. Waras guys, masya Allah guys, mendoakan yang lagi sehat Allah saatkan teman guys yang berjuang rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish teman guys yang bahagia juga. Tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, kalian libur kemana hari ini? Hari ini Sunday ya cuy. Hati-hati kalau libur. Bahagiakan dirimu sendiri, makan yang enak ya. Kumpul-kumpul sama teman-teman. Awas jangan salah pilih teman. Buat emak-emak yang lagi lembur wes Kaisan temenin. Kita gibah apa? Oke cuy, ada satu kisah di mana mbaknya ini masih jadi tahanan luar ya. Mbaknya ini sungguh sangat beruntung sekali. Bagaimana nih, gimana keadaannya, situasinya kalau misalkan kalian itu ketahuan sama immigration ya. Sama imigrasi part-time di salah satu toko saat kalian libur. Ini kejadiannya 4 bulan yang lalu dan 4 bulan ini mbaknya masih wajib lapor. Ini masih dalam penyelidikan ya. Saya tinggal menunggu persidangan dan pengakuan di depan hakim. Kalau iya Pak Hakim saya salah. Kerja part-time saat libur. Ini menjadikan pembelajaran untuk kita. Buat kalian yang hari ini part-time, coba yang ketangkap sama imigrasi. Wah kayak Tisa ngedoainnya kayak gitu. Enggak ngedoain. Tapi kan kalau misalkan kalian part-time itu kalian kan sudah tahu ya konsekuensinya, ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian siap nanggung resikonya ya nggak apa-apa. Cuma buat kalian hati-hati, ini mbaknya masih beruntung, majikannya masih mau. Tapi bagaimana kalau misalkan majikan itu menterminate kita, wah ya kita jadi tahanan luar di luar ya. Udah nambah susah lagi hidup. Oke ayo kita bahas. Jadi ceritanya kita sebut aja ini Mbak Sri ya cuy. Jadi Mbak Sri kayak Tisam, saya pagi hari, saya ini mendapatkan kerjaan part-time di salah satu toko roti di salah satu wilayah ya cuy ya. Toko rotinya katanya terkenal, wes toko roti terkenal ini mempekerjakan pekerja kayak gini ya. Awalnya kayak Isam, biasanya itu ada ya naik cece yang membantu toko itu. Cuma pada waktu itu, di hari itu mbaknya lagi nggak bisa part-time. Jadi akhirnya job part-time itu diambil saya kayak Isam. Saya juga pernah part-time di toko roti ini, cuma tahun lalu. Jadi ibaratnya mbaknya ini kena sial ya. Kena sial, temannya yang biasa part-time itu dilaporin sama temannya, malah mbaknya yang kena sial. Ini kadang gitu ya, anak-anak luaran tuh masih dilindungi tuh kayak gitu ya cuy ya. Ujung-ujungnya malah anak dalam yang kena gitu kan. Kamu sih ya. Jadi ceritanya si Mbak A ini ditelepon sama bos part-time-nya, kamu bantuin saya ya, nanti Minggu nih, tapi kamu jam 9 udah nyampe toko. Iya mem, ya kan saking semangatnya Kaisam, berapa kamu dapat part-time-an di situ? Ya lumayan Kaisam, $300 mah dapat. Jadi akhirnya karena perjanjiannya jam 9 ini nyampe toko roti cuy. Mbaknya ini berangkatlah ke toko roti tersebut, ini mbaknya PMI Hongkong ya. Ucuk 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 ucuk, nyampelah tuh di toko itu. Mem, saya sudah datang, ya kan. Biasanya kan kalau misalkan kita part-time di salah satu toko, ini kan kita nggak ditampilin ya di depan toko gitu. Nah kebetulan si mbaknya ini sudah berubah kostum, sudah berubah kostum mau membantu kerja di toko itu untuk bersih-bersih. Nah toko itu sudah buka cuy, jam 9 pagi, di situ udah rame ya lagi-lagi. Toko ini itu udah cukup terkenal namanya. Akhirnya di situ cuy, kita nggak pernah tahu itu pembeli roti itu immigration ya, imigrasi atau bukan gitu kan. Cuma di situ ada beberapa orang yang sedang membeli rotinya cuy. Nah, singkat cerita nih, mbaknya ini gara-gara kecoa cuy. Kecoanya itu kelihatan di toko roti tersebut. Nah, si bos part-time-nya ngomong, "Kamu sapu ya itu ya, terus kamu buang ke depan kecoa itu. Jangan kamu matikan." Nah, seperti itu cuy. Nah, didengar nih sama orang yang lagi beli roti tersebut, ya kan. Langsung tuh cuy, saat dia udah nyomot kecoa, belum kecoa ini ditaruh di depan, terus pembeli roti tersebut ngomong, "Lisan fencing hai pinto." Wah, kaget lah dia. Wah, siapa ini? Siapa ini? Saya imigrasi katanya. Kenapa kamu kerja di sini? Bukannya kamu itu cece? Akhirnya sun fencingnya dilihat, pas dicek, ternyata dia ini anak dalam. Terus akhirnya si cece ini
apa namanya, ditaruh di pojokan, terus ngomong, "Kenapa kamu kerja di sini? Kamu nggak boleh kong taiwa ya, kalau misalkan kamu kong taiwa, nanti kamu hukumannya lebih lebih besar. Saya tadi dengar sendiri loh, kamu disuruh kerja, suruh nyapu, kenapa kamu kerja di sini?" Udah nggak bisa tuh, pilih pala lagi, nggak bisa berbohong. Katanya sih cuy, si imigrasi ini mendapatkan report dari orang lain bahwa di toko itu ada, apa namanya, yang bantuin kerja part-time. Nah ini, kita patut menduga, Mbaknya yang biasa bantuin di situ, itu punya musuh mungkin ya. Musuhnya me-report untuk pengecekan, ternyata yang ketangkep malah Mbak yang nggak biasa part-time part-time. Kasihan deh lu Mbak, kamu ini. Ya Allah, Kak Hisam, saya tuh kalau misalkan nggak ditipu sama temen itu, nggak akan mungkin saya nyari-nyari part-time kayak gini. Saya tuh pikirnya kayak gini, Kak Hisam, saya part-time di toko itu lebih aman gitu, daripada kita jualan beli online gitu, kan resikonya ketangkepnya gede. Ini nggak ada ya, cuy, ya, nggak ada excuse gitu, nggak ada jual online atau apa ya, kalau misalkan nah kayak gini, imigrasi aja sweeping, ya kan, kena juga. Ini kan jadi pemikiran kita itu nggak bisa jadi tolak ukur ini aman atau enggak gitu. Selagi kamu melakukan pekerjaan ilegal ya konsekuensinya selalu akan ada penangkapan-penangkapan yang kayak gini gitu. Akhirnya Mbaknya ditangkap Kak. Iya, selepas itu majikan part-time-nya diadili ya Mbaknya nggak tahu, ya pastinya kena kena adilan juga karena mempekerjakan pekerjaan seperti ini. Pemberi kerja atau kita yang mencari kerja itu sama-sama diadili pastinya. Jadi si Mbaknya ini dibawa mobil polisi yang pintu apa, yang kaca luarnya itu Kak nggak kelihatan dari dalam itu. Jadi saya berangkat naik kereta, pulang naik mobil polisi, Kak Sam. Oke, kita bilang ya, background Mbaknya ini cuma jaga nenek satu aja. Dari segi pekerjaan ini Mbaknya sungguh sangat luar biasa, diangkat derajatnya sama Allah, diberikan pekerjaan sebenarnya sudah nyaman. Jaga nenek satu aja majikannya itu beda rumah. Jadi dia ini yang memiliki kebebasan yang oke lah. Dan majikannya pun masih bisa jalan gitu dan baik sekali sama Mbaknya. Ini kadang ya, teman-teman kita ini kurang bersyukur seperti ini. Makanya ujian Allah itu nyata ya kayak gini. Saat kita diberikan kenikmatan pekerjaan yang nyaman, kita selalu serakah-serakah, kurang puas kurang puas. Nah, introspeksi tuh buat kalian yang majikannya udah oke, tapi kalian masih masih mau lagi mau lagi. Bahkan bawa barang-barang online ke rumah majikan, jualan rokok, apa dan lain-lain. Ini kan kita kan sudah melebihi batas kita ya sebagai pekerja migran gitu cuy. Ya udah tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi si akhirnya si Mbaknya ini dibawa mobil polisi, "Di mana kamu kerja?" katanya. "Ayo kita ke sana, ke rumah majikan." Aduh Kaisam, saya dalam mobil itu ngomong sama imigrasinya, sama polisi itu. "Kenapa sih Pak kamu minggu-minggu sweeping?" "Kan saya tugas CC," katanya. "Ada yang laporan ya kita tugas," gitu kan, kayak gitu. Terus polisinya itu balik nanya, "Kamu ngapain? Libur-libur kerja lagi, harusnya kamu tuh istirahat," katanya. Ya udah palang tangga cuy, sesampainya di flat itu, naik ke rumah majikan. Ting tong, nenek saya kaget, "Aduh Cece, kenapa kamu bawa polisi katanya ke sini? Kenapa kamu? Kamu dipenjara nggak nantinya?" Ya kan, neneknya aja masih mengkhawatirkan kamu. Akhirnya polisi ini masuk sama si Mbaknya ke dalam rumah, "Mana sikat gigi kamu?" katanya. "Buat apa Pak sikat gigi?" "Ya ini memastikan untuk imigrasi ini mendapatkan bukti bahwa kita ini ya memang bekerja gitu di sini." Akhirnya sikat gigi ini Pak sikat gigi saya." "Coba kamu pegang." "Foto," katanya, "senyum." Jadi akhirnya si pekerja migran ini megangin sikat gigi terus senyum, "Cheese," gitu kan sama imigrasinya. "Ini untuk bukti." Terus, "Kamu tidurnya di mana?" "Saya nggak punya kamar, Pak." "Terus kamu tidurnya di mana?" "Di sofa." "Ya udah kamu tiduran situ." Difoto lagi, cheese. Jadi imigrasi ini mendapatkan bukti bahwa dia ini memang bekerja di rumah majikannya itu dari sikat gigi sama tempat tidurnya. Terus kira-kira kalian pernah nggak foto sama sikat gigi kalian ditangkap sama imigrasi saat jualan? Akhirnya sudah mendapatkan bukti tersebut dan si pekerja migran ini, apa namanya, akan dibawa ke kantor polisi. Majikannya ngomong, "Eh, jangan bawa itu cici saya, gimana caranya nanti cici saya jangan dipenjara?" "Udah kalau misalkan kamu nggak mau cici kamu dipenjara," katanya, "kamu bawakan uang 1.000, nanti cici kamu pulang malam." Gitu kan. Akhirnya majikan ini membawakan, "Ya udah cici bawa 1.000." Ini majikannya luar biasa nih, Mbaknya memang emang 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 ini Mbaknya ini ya. Akhirnya dibawakan 1.000 sama majikannya, ya itu majikannya nggak mau si cecenya ini dipenjara ya kan. Akhirnya setelah investigasi polisi dibebaskan yang tadi, uang yang dari majikannya ini menjadikan jaminan supaya si cecenya ini bisa keluar dan bisa masih bekerja dengan majikan itu, jadi tahanan luar.
Setiap bulan wajib lapor, setiap bulan wajib lapor. Kayak Tisam sampai kapan? Kamu ini sampai kapan? Untungnya kamu masih di-backup sama majikan kamu. Ini kadang ya teman-teman kita nih, ya coba cuy, nasehatin teman-teman kita yang kayak gini gitu. Coba bayangkan cuy, kalau majikan udah nggak mau ya wis wassalam kamu, 4 bulan aja ini prosesnya masih belum ke pengadilan gitu kan. Bayangkan kalau majikan, "Kurang ajar Cece ya, malu-maluin bawain polisi ke rumah. Udah, hari ini kita putus kontrak." Gimana coba nasibmu? Sedangkan kamu sudah menjalani perkara hukum. Di sini 4 bulan loh belum laporannya selesai. Ini biasanya mendekati ya, biasanya bentar-bentar lagi Mbak, 6 bulanan, insya Allah lah ya, dipercepat. Nah itu gimana Kak Yatisam? Iya, sebagaimana Kak Yatisam sering membahas, kalau majikan kalian masih mau bersyukur alhamdulillah kerja baik-baik aja, karena majikan ini aja nih yang bisa memberikan lapangan kerja kepada kamu. Tapi kalau kamu sekalinya ganti majikan, ya wis wassalam visamu, bye-bye, kamu masuk daftar blacklist. Kenapa Kak Yatisam di blacklist? Ya iyalah, karena untuk mengajukan visa baru itu salah satunya kita bebas dari criminal case yang ada di Hong Kong, bebas dari catatan hukum polisi Hong Kong, gitu cuy. Ya, jadi buat kalian yang masih iyai part-time di luar, konsekuensi kayak gini tuh kalian harus pikirkan. Dampaknya bukan bukan kayak Tisam paham, ngerti, kalian yang melakukan part-time kayak gini untuk mendapatkan tambahan uang, pastinya entah itu ditipu sama teman dan lain. Nih untuk masalah penipuan hutang bank ya atas nama orang, teman kita tuh harus berpikir kayak gini cuy, kenapa kita sendiri yang mengizinkan untuk ditipu sama teman kita? Iya kan? Kita boleh loh percaya sama orang, teman kita menjual kesedihan oke, iya kan? Tapi kita juga harus tahu bahwa itu tuh bukan uang kita gitu, iya kan? Ya itu kan cuma dokumen aja Kaisam, walaupun dokumen itu kan ada uang di situ coy. Dan kita tuh patut mencurigai gitu. Kita nggak pernah tahu teman kita tinggalnya di mana. Mungkin aja teman kita memberikan di Indonesianya alamat palsu. Kenapa kita harus meruwetkan diri kita sendiri gitu cuy. Untuk itu ya, ayo kita bangkit, move on dari teman-teman seperti ini, oke? Aduh. Tapi kalau misalkan korbannya banyak nih ya, yang udah biasa nipu-nipu data-data orang, kalau lebih dari 10 report aja polisi udah termasuknya penipuan itu. Kalau kalian lebih korbannya ya, kumpulkan jadi satu, report polisi wis. Gak bayar wis, visamu bermasalah aja wis udah. Ditinggalin ya kan. Aduh, jadi Mbaknya ini apa namanya, masih beruntung ya, tapi belum tentu kamu kalau ada di kasus ini, ya wallahu alam gitu. Bayangkan kalau misalkan majikan putus kontrak, kamu harus terlunta-lunta di luar untuk mencari shelter untuk hanya sekedar tinggal ya cuy ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil hikmah pembelajarannya dan jangan dicontoh. Bye-bye.